Dengan adanya ketidakpastian global, apakah Indonesia dapat merealisasikan target ekonomi di tahun politik ini mencapai angka 5,2%? Bagaimana dengan evaluasi kinerja ekonomi di tahun 2023? Untuk mengetahuinya, sudah bersama kami Deputi 3, Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian, Edi Priyono. Apa kabar Pak Edi? Baik Mas Wisnu. Siap. Pak, kini kita akan membahas seputar ekonomi 2023. Untuk evaluasinya, seperti apa Pak? Untuk tahun 2023, seperti yang sudah banyak kita dengar, kita baca ya, perekonomian kita baik ya. Dari sisi pertumbuhan, kuartal 1, 2, 3 itu 5% atau kurang sedikit atau lebih sedikit, saya kira baik. Kemudian inflasi terkendali ya, 2,5 sekian persen, saya kira masih on the right track ya. Kemudian indikator-indikator lain juga perdagangan kita, neraca perdagangan kita masih surplus. Jadi berbagai indikator menunjukkan bahwa tahun 2023 ini perekonomian kita baik ya. Memang ada sedikit gejolak di kurs karena ada dinamika di global ya. Tetapi secara umum perekonomian kita on the right track. Nah, tapi apa yang menjadi pemberat pertumbuhan Pak sehingga mungkin tidak lebih positif di tahun 2023 pertumbuhannya? Kalau di 2023 ini kan kita punya tantangan sebenarnya bukan di situ ya, bukan di masalah pertumbuhannya ya. Kita punya masalah di beberapa hal terkait dengan komoditi pangan ya khususnya ya. Karena misalkan beras ya, beras ini kan makanan pokok kita ya. Jadi ini kan ada berbagai hal di luar, misalkan ada konflik Ukraina Rusia yang membuat harga pupuk kemudian jadi naik gitu ya, sehingga kemudian berpengaruh terhadap biaya produksi. Di sisi lain ada El Nino yang kemudian membuat produksi padi atau beras kita juga sedikit melamban gitu. Di dunia internasional juga El Nino juga sama. Negara-negara eksportir beras juga sedikit mengerem ekspornya, ada yang malah menutup ekspornya gitu ya. Sehingga kita punya tantangan di situ, sehingga harga beras memang lebih tinggi daripada yang biasanya. Beberapa komoditi lain juga terpengaruh oleh situasi di global ya. Tapi intinya begini, ada situasi di global dan situasi di dalam negeri yang membuat tahun 2023 ini memang tadinya kan kita berharap lebih kencang lagi ya. Meskipun 5% kita syukuri ya, tetapi memang ada beberapa faktor yang kemudian membuat kita harus cukup bersyukur ya dengan 5%. Terutama tadi itu ya, ada beberapa kenaikan harga. Itu kan berpengaruh terhadap daya beli dan sebagainya, sedangkan konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dari PDB kita. Nah, kalau kebijakan Pak, mengenai kebijakan di tahun 2023, kira-kira apa yang memberi pengaruh paling signifikan sehingga mungkin membuat ekonomi Indonesia masih bertahan di angka 5% saat ini? Ya, jadi kita kan punya beberapa kebijakan yang kalau mau diringkas ya, pada intinya sebenarnya kan kita mendorong supaya pertumbuhan ekonomi tetap stabil ya. Nah, pertumbuhan ekonomi itu sumber utamanya kan dua, konsumsi rumah tangga dengan investasi gitu ya. Nah, kalau konsumsi rumah tangga itu sumbernya kan daya beli. Oleh karena itu pemerintah bekerja keras untuk mempertahankan daya beli. Nah, kalau untuk yang terutama untuk kelompok menengah ke bawah, pemerintah kan memberikan berbagai macam bantuan, program perlindungan sosial, program bantuan pangan, bantuan tunai juga, yang pada intinya supaya untuk mempertahankan daya beli kelompok menengah ke bawah gitu ya. Nah, dari sisi investasi sebenarnya pemerintah secara konsisten ya, itu mempermudah, memberi kemudahan ya kepada para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Kita berusaha sekuat tenaga untuk memberikan kepastian, kemudahan perizinan dan sebagainya, yang pada intinya kemudian mendorong investasi untuk masuk dari luar maupun investasi dalam negeri ya, termasuk berbagai insentif ya. Kita masih memberikan insentif pajak untuk beberapa investasi yang kita anggap sebagai prioritas. Jadi pada intinya itu ya, jadi mempertahankan daya beli kalau bisa mendorong, dan juga kemudian meningkatkan investasi, karena memang dua itu yang menjadi sumber utama dari pertumbuhan kita. Nah, di 2024 target 5,2%. Bagaimana prediksi pertumbuhan sendiri? Apakah memang bisa mencapai target itu, apalagi di tengah saat ini keadaan global yang sedang tidak pasti? Memang kalau untuk 2024 ini kan ada hal yang khas ya. Kalau situasi global saya kira sejak 2023, bahkan sejak tahun sebelumnya juga kita sudah hadapi, dan kita terbukti mampu kan memanage itu gitu ya. Nah, kemudian situasi di dalam negeri, El Nino dan sebagainya, kita juga bisa lah, dalam arti kita perbaiki irigasi dan sebagainya. Nah, di tahun 2024 memang ada yang berbeda, kita tahu semua, ada tahun politik. Ya. Dan bukan hanya persoalan pemilu ya, tetapi kita pasti akan ada perubahan pemerintahan. Karena pemilu kalau tidak merupakan perubahan pemerintahan juga sebenarnya tidak terlalu besar dampaknya. Nah, jadi ini sesuatu yang kita kemudian menjadi pembeda.
ada pemilu legislatif, pemilu eksekutif, ada di pusat pemilihan presiden, di daerah juga ada pemilihan kepala daerah. Semuanya akan terjadi pada tahun 2024. Sehingga ini kemudian menimbulkan dimensi baru ya, yang mudah-mudahan kita bisa lalui dengan baik. Tapi kuncinya adalah di stabilitas ya saya kira ya. Jadi saya kira meskipun pemilu ada perubahan pemerintahan, tapi kalau kita bisa buktikan bahwa situasi tetap terkendali, stabil, saya kira kita akan baik-baik saja. Nah, tapi kan polanya selalu terlihat pada saat pemilu itu akan ada konsumsi akan semakin meningkat, tapi investor cenderung wait and see, menunggu dulu siapa yang akan duduk di kursi pemerintahan. Nah, ini bagaimana pemerintahan sendiri melihat hal ini dan bagaimana menyiasatinya supaya tidak terlalu jomplang begitu? Ya, beberapa waktu yang lalu, belum lama, mungkin sekitar sebulan yang lalu ya, saya hadir di sebuah acara yang diselenggarakan oleh American Chambers of Commerce ya, dan di situ dari perwakilan AmCham itu menyampaikan bahwa para pelaku bisnis Amerika tidak merubah rencana bisnisnya meskipun tahun 2024 adalah tahun politik gitu. Nah, kita nggak tahu ya, kita berprasangka baik saja, mudah-mudahan itu benar gitu ya. Jadi, tapi memang benar Mas, secara umum memang wait and see ya, tapi saya kira kuncinya adalah bagaimana kita bisa menjaga suasana tetap kondusif meskipun di tahun 2024 ada pemilu. Jadi wait and see, tapi kita tetap optimis bahwa selama situasinya kondusif, saya kira di mana-mana kan juga, investor kan juga selama masih ada peluang untuk kemudian menjalankan usahanya, membuka investasi baru, saya kira tetap akan bagus gitu ya. Nah, jadi kuncinya di situ memang gitu. Jadi memang wait and see. Nah, yang potensi berikutnya adalah yang tadi konsumsi rumah tangga kan, karena kita memang kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya, kalau di tahun politik, tahun pemilu justru kemudian ada peningkatan konsumsi kan, dari belanja caleg, belanja calon untuk eksekutif, belanja kampanye dan sebagainya, itu juga merupakan penggerak ekonomi yang cukup baik. Sehingga kalau itu digabungkan menjadi satu, ada wait and see, kecenderungan wait and see dari sebagian investor, tapi kecenderungan kenaikan konsumsi gitu ya, atau paling tidak stabil, kita tetap optimis bahwa target 5,2-5,1% pertumbuhan di tahun 2024 akan tetap tercapai saya kira. Nah, yang menarik bagaimana ini kan selama full 1 tahun akan kita jalani 2024 ini sebagai pesta politik. Bagaimana caranya meyakinkan investor untuk bisa berinvestasi sebelum pun nanti presiden terpilih, kita akan membahasnya. Bapak usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Pak Edi Priyono, Deputi 3 KSP Bidang Perekonomian. Pak Edi, melihat ini 2024, mungkin biasanya jika tahun-tahun pemilu sebelumnya ini hanya 1 putaran, Pak, karena memang hanya ada 2 calon. Ini kan ada 3 calon, kemungkinan akan ada 2 putaran. Otomatis waktu yang akan diperpanjang nanti sampai kuartal 3 nanti. Bagaimana meyakinkan investor dan juga mengamankan pertumbuhan perekonomian Indonesia agar tetap positif di tengah saat ini kondisi politik nasional? Ya, ini menarik itu ya. Jadi nanti kan pertanyaannya kan 1 putaran atau 2 putaran ya. Iya. Saya bukan orang politik, tapi kalau saya dengar-dengar dari teman-teman yang menjadi pengamat politik atau bahkan pelaku, itu ada kemungkinan dan kemungkinan itu cukup besar ya akan 2 putaran dan sebagainya. Kita memahami lah kalau dari sisi teman-teman investor biasanya ya udah 1 putaran deh supaya cepat kelihatan jelas gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa atur itu ya. Jadi kita antisipasi andaikan 2 putaran pun sebenarnya kita tetap optimistis ya. Pertama, kan APBN tahun 2024 kan sudah diketok pada tahun ini ya. Sehingga program pemerintah itu akan berjalan seperti biasa meskipun kemudian ada katakanlah kesibukan untuk pemilu. Jadi program-program pemerintah berjalan seperti biasa. Yang kedua adalah pemerintah secara konsisten sebenarnya menjalankan agenda-agenda. Karena kan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah itu kan bukan hanya kebijakan jangka pendek, tapi juga kebijakan jangka menengah dan jangka panjang. Jadi di sini ada konsistensi saya kira, selama tidak ada perubahan drastis, maka akan ada konsistensi di mana kebijakan pemerintah tahun 2024 tidak akan berbeda dengan tahun 2023. Karena tahun depan atau tahun 2024 itu kan pemerintahnya masih pemerintahan yang sekarang, kecuali nanti pada akhir tahun begitu kan, mungkin akan ada pemerintahan baru, tetapi sebagian besar waktu tahun 2024 itu akan dihandle oleh pemerintahan yang sekarang ya, sehingga ada konsistensi. Itu yang saya kira mudah-mudahan memunculkan confidence ya dari teman-teman investor untuk tetap menjalankan usahanya, kemudian tetap
kalau ada rencana investasi juga masih berjalan karena pelayanan pemerintah berjalan seperti biasa. Tapi ada nggak sih Pak alternatif investasi yang mungkin bisa dipilih investor di saat tahun-tahun politik sebenarnya di Indonesia? Kalau pilihan investasi, saya kira teman-teman investor yang lebih tahu ya. Nah, kalau dari kami kan sebenarnya kita ingin menyediakan dalam arti mendukung. Ini teman-teman mau tertarik di mana nih gitu. Nah, saya kira tidak akan berbeda jauh ya dengan yang selama ini menjadi katakanlah sumber atau daya tarik bagi para investor ya. Ada industri ya. Kita sangat mengharapkan ya industri manufaktur, industri pengolahan, kemudian kemudian perdagangan juga, saya kira itu juga akan cukup aktif. Transportasi selama ini juga pertumbuhannya juga cukup baik. Saya kira untuk para investor silakan aja gitu ya memilih gitu yang sesuai dengan yang dianggap yang paling menguntungkan. Kalau dari sisi kami sih pemerintah sih kita siap mendukung gitu ya. Bahkan kemudian kalau ada sektor-sektor yang spesifik seperti yang selama ini ya kita siap untuk membantu para investor kemudian untuk mewujudkan rencana investasinya, mempermudah dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi kepentingan pemerintah ya, pemerintah kan punya kepentingan begini ya Mas ya. Jadi kita pengen supaya pertumbuhan ekonomi itu perekonomian bergerak, kesempatan kerja tercipta dan sebagainya ya. Mengenai pilihan investasi, silakan teman-teman investor. Kalau kita ditanya, saya ingin itu. Yang penting kemudian daya beli masyarakat, pendapatan masyarakat meningkat, penyerapan tenaga kerja naik, ya, pertumbuhan ekonomi bergerak dan sebagainya. Itu. Nah, mungkin kalau untuk tahun pemilu ini di 2024 kan juga mungkin ada daya serap tenaga kerja, ada mungkin perusahaan percetakan yang menambah lapangan kerja untuk para masyarakat Indonesia. Nah, sebenarnya kalau kontribusi di industri mungkin percetakan yang saat ini membutuhkan tenaga kerja, untuk biasanya kontribusinya seberapa besar di pertumbuhan ekonomi mungkin selama 1 tahun ke depan, dan bagaimana kontribusinya untuk mencapai target di 5,2% itu nanti? Ya, kan ada beberapa sektor yang selama ini berperan penting dalam menjadi mesin pertumbuhan katakanlah gitu ya. Yang pertama tentu saja dari sisi industri ya, kemudian yang tadi saya sebut perdagangan, kemudian transportasi dan sebagainya. Saya kira untuk tahun politik ya transportasi saya kira akan makin kencang gitu ya. Nah, kemudian yang tadi disebut misalkan percetakan dan sebagainya, kita anggap itu sebagai bagian dari industri manufaktur ya. Jadi itu yang selama ini memang menjadi sumber pertumbuhan, saya kira itu akan tetap kita harapkan akan tetap tumbuh dengan baik, dan artinya dari sisi investor itu peluang yang kemudian untuk mendapatkan katakanlah cukup profit di sana. Nah, kira-kira ada angkanya, persentase kira-kira sebenarnya pemilu ini sendiri cukup amankah untuk berinvestasi tadi berarti di industri transportasi dan juga manufaktur saat ini? Kalau tahun 2023 itu kalau di kuartal ketiga ya, dorongan atau pertumbuhan industri manufaktur itu kan 5% lebih sedikit ya. Kemudian dari perdagangan juga sedikit lebih besar lagi dibanding industri, juga 5% lebih. Bahkan kalau transportasi itu sampai 17% gitu ya. Jadi dan kita masih optimistik gitu ya, kalau dengan tahun katakanlah tahun politik ada berbagai aktivitas, mungkin bisa sedikit lebih meningkat lagi. Oleh karena itu kita optimis. Tapi tentu saja sekali lagi ya, kita harapkan situasi kondusif ya. Nah, ini juga pesan kepada masyarakat nih. Kita jaga situasi kondusif, jangan sampai kemudian karena aktivitas pemilu dan sebagainya justru bikin perekonomian jadi lesu. Kita berharap yang sebaliknya. Justru kita ingin kegiatan atau aktivitas politik, pemilu itu menjadi pendorong stimulan ya untuk kemudian lebih berjalan lebih cepat lagi kalau. Oleh karena itu kami optimistik 2024 mudah-mudahan justru pertumbuhannya lebih baik dari 2023. Nah, ini yang menarik, kita optimis akan pertumbuhan ekonomi, tapi IMF sendiri dengan adanya kondisi global cukup ragu seperti itu. Indonesia menanggapi hal ini seperti apa? Ya, itu yang kita nggak bisa kendalikan, dan itu masih menjadi terakhir di pertemuan Bank Indonesia, Bapak Presiden juga menyampaikan ketidakpastian global ini masih terus membayangi kita ya. Pertama adalah di Amerika Serikat. Amerika Serikat masih belum akan menurunkan suku bunga, dan itu artinya uang atau dolar itu akan banyak mengalir ke sana. Itu satu. Yang kedua, bukan perlambatan sebenarnya. Pemulihan ekonomi di Cina ternyata tidak secepat yang kita harapkan. Padahal itu kan pasar besar. Jadi di dunia ini kan ada 3 pasar besar, Mas. Yeah. Amerika Serikat, Cina, dan Eropa gitu. Nah, Cina ini pertumbuhan atau pemulihan ekonominya tidak secepat yang kita duga sebelumnya ya. Properti di sana masih lesu, bahkan terjadi deflasi yang merupakan indikasi penurunan daya beli gitu ya. Dan
itu mungkin akan berpengaruh ke kita gitu ya. Belum lagi situasi geopolitik kan. Kita nggak tahu nih Ukraina Rusia meskipun beritanya udah nggak terlalu turun, ini, tapi di sananya mungkin masih ramai aja, kita nggak tahu kan. Nah, yang kemudian di Timur Tengah dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi eskalasi ya. Yang situasi Cina juga kita harapkan membaik karena dia pasar mitra dagang kita yang utama. Amerika Serikat juga kita harapkan untuk tidak udah mulai katakanlah menurunkan suku bunga atau paling tidak lagi menaikkan supaya kemudian dampaknya ke kita tidak terlalu besar. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi perhatian kita terutama adalah situasi global, baik politik maupun ekonomi. Kalau situasi dalam negeri, saya kira kita optimistik ya. Baik, nah di tengah ketidakpastian global ini, seperti apa yang harus dilakukan pemerintah, apalagi BI ini merencanakan untuk tidak akan menaikkan suku bunga, Pak? Kita akan membahasnya usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Terima kasih masih bersama kami di Investor Daily Talk. Kita lanjutkan perbincangan kita. Pak Edi, memang saat ini tidak hanya global, tapi sebenarnya Indonesia juga bisa dibilang tidak pasti karena di tahun 2024 kita menghadapi pemilu. Nah, tapi BI ternyata berencana untuk tidak menaikkan suku bunga. Ini keputusan yang tepat atau tidak? Kami kalau suku bunga itu sebenarnya ranah kebijakan moneter ya. Ini ranahnya BI. Sebenarnya kami nggak ingin terlalu banyak komentar. Cuman saya ingin sampaikan begini aja ya. Suku bunga ini kan agak dilematis ya. Jadi kalau kita katakanlah naikkan, memang kemudian berpotensi menarik katakanlah uang, ya katakanlah valuta asing, katakanlah dolar untuk masuk ke kita. Tapi di sisi lain kalau suku bunga naik kan bunga kredit juga naik. Nah, padahal kita juga membutuhkan kan pertumbuhan kredit gitu. Jadi kita memang mesti pintar-pintar tuh memanage suku bunga, dan kita percayalah kepada Bank Indonesia kan, kepada Pak Peri Warjio dan kawan-kawan ini kan dan timnya ya untuk kemudian memutuskan bagaimana. Tapi kalau kami dari pemerintah sebenarnya nggak pengen terlalu komentari ya masalah levelnya ada. Kita percayalah Bank Indonesia akan memutuskan yang terbaik ya dengan melihat situasi global terutama di Amerika Serikat, kebutuhan kita dan sebagainya. Tapi intinya itu tadi suku bunga itu memang dilematis ya. Terlalu tinggi nanti perekonomian jadi lesu karena kredit susah kan. Meskipun mungkin uang masuk gitu kan gitu ya. Jadi harus pada takaran yang tepat, dan itu teman-teman BI capable lah untuk itu. Nah, kalau untuk di tahun 2024, kira-kira sektor apa yang bisa membuat ekonomi Indonesia lebih cerah, Pak? Sesuai dengan arah pemerintah saya kira. Kan pemerintah kan punya beberapa prioritas. Yang pertama adalah hilirisasi. Hilirisasi itu kita tidak hanya untuk tambang ya. Kalau untuk tambang kan seperti nikel, kemudian tembaga ya, kemudian yang lain ya, mineral yang lain itu kan kita sudah tahu. Hilirisasi tidak hanya itu, tapi kita juga ingin mengolah produk-produk pertanian ya, kelapa sawit, kemudian juga produk pertanian yang lain. Intinya kita ingin menikmati nilai tambah yang lebih besar. Oleh karena itu, kalau ada investasi yang terkait dengan hilirisasi, yang mengolah bahan baku atau barang setengah jadi menjadi bahan jadi, intinya yang meningkatkan nilai tambah, pasti kita akan dukung. Dan kita mudah-mudahan itu cukup menarik bagi investor, karena kalau menjadi prioritas pemerintah, berarti itu kan ada insentif dan sebagainya gitu ya. Yang kedua adalah transisi energi. Jadi kita kan bukan hanya ingin bergerak maju, tetapi kita pada saat yang bersamaan ingin maju dengan transisi energi menuju energi baru dan terbarukan. Jadi investasi-investasi di bidang energi baru dan terbarukan itu pasti mendapat dukungan dari pemerintah. Makanya seperti kita lihat ya, kan ada insentif untuk mobil dan motor listrik dan sebagainya. Karena itu bagian dari transisi energi. Jadi kemudian pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan sebagai energi dasar dan sebagainya itu juga merupakan suatu hal yang didukung oleh pemerintah, dan juga pemerintah kan berkepentingan untuk melakukan pemerataan pembangunan. Nah, kita berharap ada sumber-sumber pertumbuhan baru, sehingga kalau ada teman-teman investor yang bisa meyakinkan pemerintah bahwa di sini ada suatu potensi investasi yang kita akan garap, misalkan seperti itu yang disampaikan investor, kita akan lihat, dan kalau memang itu sesuai dengan arah kebijakan pemerintah, saya kira akan mendapat dukungan. Tapi kalau dari sisi pemerintah yang saat ini menjadi prioritas adalah hilirisasi, kemudian transformasi energi, digitalisasi dan sebagainya, juga pengembangan UMKM ini juga tidak boleh kita lupakan. Nah, biasanya kan teman-teman private sector kan suka ada temuan-temuan yang inovasi-inovasi ya yang bisa mendorong usaha kecil Indonesia untuk kemudian bisa memanfaatkan pasar global dan sebagainya. Itu kalau bisa teman-teman punya inovasi di situ, punya rencana investasi di situ, saya kira
kita akan dukung dan kita akan senang. Nah, mengenai transisi energi tadi, memang kan diharapkan secara merata terjadi di seluruh Indonesia. Nah, saat ini untuk pembangunan yang bisa dilirik oleh investor di tahun 2024, kira-kira mana yang paling menarik, Pak? Ya, jadi ada beberapa kawasan ya. Jadi kan ada kawasan ekonomi khusus ya. Ada kawasan ekonomi khusus di Kalimantan Utara. Itu yang kita memang canangkan sebagai kawasan ekonomi khusus untuk green economy. Jadi di sana nanti sumber energinya semua adalah energi baru dan terbarukan. Jadi saya kira itu menjadi salah satu yang kita harapkan menarik bagi investor. Dan juga IKN ya. IKN itu bukan sekedar ibu kota negara pindah, tapi kita harapkan itu menjadi epicentrum pertumbuhan yang baru. Dan di sana berarti terbuka peluang investasi, baik investasi dari dalam negeri maupun investasi asing. Nah, kemarin kan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden ya, bahwa untuk saat ini kita prioritaskan untuk investasi dari dalam negeri dulu. Ini saya kira menjadi peluang ya, mungkin tidak dalam jangka pendek ya, tetapi jangka menengah dan jangka panjang, dan itu kan teman-teman investor biasanya tahulah bagaimana memprioritaskan itu. Nah, juga yang lama lah, termasuk yang tadi ya, hilirisasi di industri pertambangan, pengolahan hasil pertambangan, industri pengolahan hasil pertanian, bahkan kita punya target untuk swasembada gula, ya, swasembada gula. Nah, itu artinya kita akan mendukung investasi yang mengolah tebu menjadi gula, baik gula mentah maupun gula konsumsi. Ini juga satu peluang yang saya kira teman-teman investor mungkin bisa mulai melirik. Jadi kita akan punya target swasembada gula, dan itu artinya kita akan mendorong investasi di industri gula, khususnya gula mentah atau raw sugar. Baik, kalau pemerintah sendiri sudah adakah mengantisipasi kira-kira kapan akan membuka tidak lagi memprioritaskan investor dalam negeri untuk IKN, Pak? Kapan kira-kira dibuka secara ya internasional akhirnya bisa berinvestasi di IKN? Sebenarnya dari sekarang juga dibuka, tapi kan begini kan. Ini sebenarnya kan logika biasa saja kan. Ini kan IKN kan kawasan yang kita bangun. Logikanya begini, kalau orang Indonesia sendiri aja masih ragu investasi sana, orang luar wait and see dong gitu kan. Nggak mungkin. Orang luar kan, investor luar pasti akan melihat kan, ini orang Indonesianya sendiri mau atau enggak. Lah kalau orang Indonesia sendiri aja nggak mau, ya kita nanti dulu lah. Oleh karena itu kita sekarang ini kan peluang untuk investor dalam negeri kan. Rumah sakit dibangun, jalan, kemudian fasilitas perumahan untuk pegawai dan sebagainya. Nah, nanti secara bertahap, meskipun kita nggak punya waktu yang exact gitu ya, investor kalau sudah ada investasi dalam negeri yang masuk, saya kira investor asing akan masuk. Baik sebagai sebuah investasi yang berdiri sendiri maupun bekerja sama dengan investor dalam negeri. Kita harapkan sih ada joint venture ya, sehingga nanti investor asing dan investor domestik itu bisa kerjasama untuk mengerjakan proyek. Banyak peluang di sana. Untuk kan bukan hanya untuk kebutuhan pemerintahan, tapi juga kan hidup sehari-hari kan. Untuk kebutuhan entertainment juga ada gitu, untuk kebutuhan kesehatan juga ada, pendidikan juga perlu kan begitu, perlu banyak tempat belanja, tempat hiburan dan sebagainya. Itu saya kira nanti akan pada waktunya ya. Tapi kita harapkan secara alami. Supaya investor domestik sendiri juga tidak ragu Pak untuk memberikan investasi di IKN, kira-kira apa yang dilakukan pemerintah? Memang saat ini sudah ada beberapa groundbreaking yang sudah dilakukan Presiden langsung melakukan, tapi untuk meyakinkan investor dalam negeri. Saya kira salah satunya konsistensi ya. Jadi salah satu yang sangat ditunggu oleh para, atau yang mengkhawatirkan para investor itu kan kalau ketidakpastian. Nanti ada perubahan kebijakan. Nah ini saya kira terkait IKN nih ya. IKN itu kan ini kan program jangka panjang ya. Jadi bukan hanya program setahun 2 tahun ya. Dan itu sudah ada di dalam rancangan rencana pembangunan jangka panjang kita. Nanti kan akan difinalkan setelah ada pemerintahan baru. Tapi saya sudah melihat naskah draftnya, dan di situ IKN ada. Dan itu kan sudah menjadi amanat undang-undang juga. Jadi komitmen politik dari sisi legalitas maupun dari sisi rencana, itu IKN merupakan salah satu prioritas. Jadi saya kira investor tidak perlu ragu ya. Jadi kita akan jalan itu. Ya. Kalau targetnya, kira-kira untuk investor asing akan masuk di tahun berapa? Kita semakin cepat dalam arti kalau misalkan investasi dalam negeri kita sudah cukup optimal begitu ya. Sebenarnya kita nggak punya target waktu, semakin cepat ya semakin baik gitu ya. Tapi kita harapkan sebenarnya idealnya bekerja sama dengan investor dalam negeri ya, karena nanti kita harapkan itu kan istilahnya kita ibaratkan kue ya. Kue itu kan supaya lebih banyak sebenarnya. Sebenarnya pemerintah dari dulu sampai sekarang kan berkeinginan supaya kue itu kita nikmati lebih banyak gitu ya. Nah jadi kita nggak punya target waktu yang pasti ya, tapi intinya selama itu kemudian dianggap sudah cukup menarik ya, semakin cepat semakin baik, dan kita harapkan bekerja sama dengan investor
lokal. Baik, baik. Nah, yang menarik juga adalah selain tadi investasi secara mungkin bisa dikatakan industri yang besar, ini secara UMKM, Pak. Ya, ini kan mungkin berpengaruh langsung kepada masyarakat. Ya, Bagaimana ya. mungkin caranya agar UMKM ini juga bisa lebih berkembang sehingga tadi bisa mendukung perekonomian Indonesia dan juga bisa mencapai target di tahun 2024? Ya, salah satunya digitalisasi ya. Jadi ini kan pemerintah berharap digitalisasi ini menjadi salah satu pengungkit ya bagi pasar usaha kecil menengah gitu ya. Itu yang pertama. Nah, cuma kan kemudian kadang-kadang digitalisasi juga ada dampak negatifnya ya, yang seperti kasus terakhir yang agak ramai kemarin itu Iya, kan. betul. Nah, kalau ada indikasi dampak negatif ya pemerintah berusaha untuk mengatasi, karena kita ingin bahwa digitalisasi itu bukan malah membunuh usaha kecil menengah, tapi justru mendorong pertumbuhannya kan. Nah, yang berikutnya adalah komitmen pemerintah untuk membeli produk-produk UKM itu jalan terus. Kan ini udah ada di regulasi, Mas, ada regulasinya. Minimal 40% dari anggaran pemerintah, anggaran BUMN, BUMD, pemerintah pusat maupun di daerah ya, itu harus dibelanjakan untuk produk-produk usaha kecil menengah. Jadi saya kira ini dukungan yang luar biasa. Kita dari kantor staf presiden terus memantau. Selama ini sih realisasinya sih cukup baik ya. Jadi target itu tercapai dan kita harapkan ini komitmen ini terus berjalan karena di satu sisi kita membutuhkan produk-produk usaha kecil menengah, di sisi lain juga ini baik untuk usaha kecil menengah karena kita tahu ya usaha kecil menengah ini dari sisi pelaku usaha kan ya mayoritas dari unit usaha di Indonesia ya usaha kecil menengah. Dengan kata lain sebagian besar orang di Indonesia itu bekerja menggantungkan hidupnya pada usaha kecil menengah dengan tidak melupakan yang besar ya tentu saja. Demikian. Baik, kita harapkan semoga nanti 2024 ekonomi kita bisa lebih maju dan lebih cerah dan semoga juga bisa kalau boleh di atas target seperti ya, Pak. Terima kasih Pak Edi Priyono, Deputi 3 KSP Bidang Perekonomian telah bergabung bersama kami di Investor Daily Talk. Sehat selalu, Pak. Makasih, sama-sama. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita di program Investor Daily Talk hari ini. Saya Wilson Purba atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD, serta live streaming di investor.id. IDTV, inspirasi investasi.